Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Hadi dari Lokal A Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Desi Yuliani Wikaryo MPD, yaitu tentang matkul kewarganegaraan. Jadi soal yang pertama adalah, apa itu HAM? HAM adalah hak asasi manusia, merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan. HAM melekat pada manusia sebagai rahmat dari Allah yang menegaskan kesetaraan manusia dalam hak atas kebebasan kehidupan, martabat, dan undang-undang. Manusia dilahirkan dengan hak-hak yang tidak boleh dirampas oleh orang lain, karena hak tersebut merupakan dari ekstensi orang lain. Manusia dilahirkan dengan hak-hak dasar yang tidak boleh dirampas oleh orang lain, karena hak tersebut bagian dari eksistensi sebagai insan manusia. Hak itu menyakup susunan kodrat manusia, yaitu jiwa dan raga, sifat kodrat, yaitu individu dan sosial, dan kedudukan kodratnya, pribadi mandiri, dan hamba Tuhan Yang Maha Esa. Terus, hak secara umum adalah kesempatan bagi individu untuk memperoleh, melakukan, dan memiliki apa yang diinginkan terhadap dua jenis hak, yaitu hak mutlak dan hak relatif. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh tentang demokrasi. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintah di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut KBBI, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka, yang dikenal sebagai pemerintahan rakyat. Selain itu, demokrasi juga merupakan konsep yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. Contoh kasus tentang demokrasi adalah, demokrasi bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, contoh yang paling sederhana adalah dalam musyawarah dalam pemilihan kelas atau ketua kelas. Sikap demokrasi ini bisa diartikan sebagai tindakan yang didasari pada nilai demokrasi, di mana sikap ini mendukung pelaksanaan dari prinsip mereka. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Bagaimana pendapat Anda tentang otonomi daerah? Otonomi daerah adalah penerapan desentralisasi yang memberikan wewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi, daerah otonom memiliki hak untuk mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat di bawah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonom berasal dari bahasa Yunani yang berarti kemampuan membuat peraturan sendiri dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Maksudnya adalah, otonomi mengacu pada kemampuan daerah untuk membuat undang-undang sendiri dan mengurus pemerintahannya dengan mandiri. Soal yang keempat, yaitu analisislah tentang masyarakat madani. Pengertian sipil society atau yang disebut masyarakat sipil adalah hasil dari perkembangan sejarah pemikiran masyarakat. Konsep sipil society pertama kali diperkenalkan oleh Cicero dalam filsafat politik barat. Istilah sipil society secara historis berawal dari pemikiran 4 tokoh, Montesquieu, J.J. Rousseau, John Locke, dan Hobbes. Masyarakat madani dijelaskan sebagai masyarakat yang beradab, menghormati nilai kemanusiaan, dan maju dalam ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang kelima, sebutkan nama-nama tokoh dan jelaskan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tokoh-tokoh penting dalam teori good and clean governance di Indonesia meliputi, yang pertama ada Profesor Dr. Todung Mulya Lubis. Beliau adalah Duta Besar Indonesia. Tekanan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelola universitas yang baik. Yang kedua ada Profesor Dr. Eko Prasojo. Beliau adalah mantan Wakil Menteri Pendayungan
Aparatur negara, beliau berkontribusi dalam penyusunan undang-undang teknik tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi reformasi. Yang terakhir ada Nur Rahim Yunus, beliau menggagas penerapan prinsip syariah dalam good governance untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan mereka ikut serta dalam mendorong prinsip-prinsip atau partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan transparansi dalam pemerintahan. Soal yang keenam adalah apa yang dimaksud dengan ketahanan dan integrasi nasional. Ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mengatasi berbagai ancaman dan tantangan melalui faktor-faktor seperti ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Sosial budaya memiliki peran penting sebagai salah satu faktor penguatan ketahanan nasional, terutama dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Terus, apa yang dimaksud dengan integrasi nasional? Integrasi nasional adalah merujuk pada proses pencapaian persatuan dan kesatuan dalam negara dengan mengurangi perbedaan antar kelompok melalui inklusi sosial, kesetaraan ekonomi, keadilan politik, pendidikan yang merata, dan pemahaman nilai-nilai nasional. Implikasi politik dari integrasi termasuk partisipasi politik yang adil, kebebasan berekspresi, serta sistem kelembagaan yang transparan dan memiliki dampak positif seperti memanfaatkan keberagaman sebagai sumber kekuatan dan inovasi, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup. Oke, soal yang terakhir ada, menurut pendapat Anda, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang kesatuan wilayah dan bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang artinya pandangan, nusa yang artinya kepulauan, dan antara sama dengan luas samudra. Berdasarkan TAP MPR 1993 dan 1998, wawasan ini menekankan persatuan dalam keberagaman untuk keutuhan bangsa. Wawasan Nusantara mencakup 6 konsep utama. Yang pertama ada persatuan dan kesatuan, yaitu menyatukan elemen bangsa. Yang kedua ada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menghargai keberagaman. Yang ketiga ada kebangsaan, memahami visi dan tujuan bersama. Dan yang keempat adalah negara kebangsaan, yaitu menjaga kesatuan wilayah. Dan yang kelima, negara kepulauan, yaitu laut sebagai pemersatu. Yang keenam ada geopolitik, posisi strategis Indonesia sebagai potensi. Geopolitik adalah kebijakan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis untuk mencapai kepentingan nasional. Konsep ini dikembangkan oleh tokoh seperti Ratzel, Kijlen, Haushofer, Mackinder, dan Mahan yang menekankan pentingnya geografis dalam politik negara. Unsur dalam wawasan Nusantara yaitu ada wadah, isi, dan tata. Sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf, mohon dimaklumi karena saya manusia. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.